Halo Pak Yusuf dan kakak-kakak asisten. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek yang telah saya buat untuk UTS, yaitu Virtual Lab yang isinya adalah Computational Thinking. Ya, sebelumnya, City Virtual Lab adalah sebuah aplikasi web interaktif yang dirancang untuk membantu pengguna, terutama mahasiswa tingkat awal, untuk mempelajari computational thinking. Berisi materi pelajaran, kuis, dan juga ada resource-resource yang dapat digunakan untuk menambah kemampuan komputasional. Dan kuis-kuisnya juga erat dengan masalah sehari-hari dan dapat diimplementasikan. Untuk penerapan sistem thinking itu dilihat dari seberapa besar keterkaitan antara berbagai komponen. Kalau di dalam proyek saya ini, saya pikir cukup terhubung satu sama lainnya. Bisa dilihat dari diagram yang di sini. Pertama-tama ini ada UI UX layer, ya dari navigation ke UI komponen, terus ke DOM system juga terhubung ke UI komponen. Nah, nanti DOM system ini dia terhubung ke authentication system. Mengapa? Karena kalau user sudah masuk ke account-nya, baru dia bisa menyimpan progres DOM. Nah, di authentication system itu akan terhubung dengan session management yang akan mengecek apakah user itu sudah login atau belum, apa yang bisa dia lakukan, dan memungkinkan dia untuk menyimpan progresnya. Dan session management itu erat juga dengan user management. Di sini juga, seperti yang tadi saya bilang, progress tracking akan berhubungan dengan authentication system, berhubungan juga dengan lesson management. Nah, quiz system juga akan ada progress trackingnya. Nah, di sini ada beberapa keterhubungannya. Nah, ini yang pertama, authentication dengan quiz, yaitu dilihat dari private routes. Nah, ini saya menerapkan bahwa user harus login dahulu sebelum mengakses sesuatu. Kalau di proyek ini yaitu quiz. Lalu ada progress dengan quiz. Nah, setiap quiz yang dikerjakan itu ada progress bar di atasnya yang menunjukkan seberapa jauh progress user. Nah, selanjutnya juga ada session management yang terintegrasi, yaitu ini tentang session yang tadi. Ini ada penggalan kodenya. Session itu terdiri dari token. Ada user aktif dibuatnya dan expired tokennya. Di sini saya set 24 jam. Nah, ini bisa mengambil session juga. Nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang membutuhkan autentikasi. Lalu ada progress tracking yang holistik, yaitu mencakup banyak hal. Yang pertama ada DOM, terus ini lesson progress. Nah, kan ada beberapa lesson yang harus dikerjakan, akan masuk ke sini. Ini sebagai skemanya, nanti juga ada quiz score, ada dia terakhir kapan mencobanya. Selanjutnya, yang terakhir dalam penerapan sistem thinking, yaitu lessonnya bertahap dan terhubung. Saya set supaya setiap lesson itu prerequisite-nya adalah lesson sebelumnya, kecuali lesson 1. Kalau lesson 1 pasti terbuka dari awal. Tapi untuk 2, 3, dan 4 itu prerequisite-nya adalah lesson sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua, yaitu penerapan design thinking dan UCD. Sebelumnya design thinking adalah
pendekatan yang berpusat pada manusia, tentang kebutuhan manusia, teknologi, dan keberhasilan bisnis. Mempunyai 5 aspek, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Kalau UCD, sesuai namanya, User Centered Design, itu mengedepankan kebutuhan, preferensi, dan apa yang diinginkan oleh pengguna. Ya, ini dari design thinking, komponen-komponen yang tadi telah saya terapkan beberapa dalam proyek ini. Untuk empathize, saya lakukan survei terhadap beberapa orang, tidak terlalu banyak, untuk tahu bagaimana preferensi mereka, apa yang mereka inginkan. Kalau tentang web virtual lab, dari empathize itu juga saya mendefine kebutuhan mereka yang saya dapatkan, yaitu kalau mereka sering bingung kalau mau mengakses fitur, jadi mereka mencari-cari tidak ketemu. Nah, makanya saya buat struktur navigasi yang jelas melalui navbar dan footer. Nah, untuk prototype dan test, saya menggunakan button, spinner, dan collapse supaya interaktif dan efisien, juga konsisten. Lalu ada prototype lo-fi-nya, nanti akan saya jelaskan juga. Nah, kalau ini ada lesson schema, quiz schema, dan user progress schema itu mencerminkan pemahaman kebutuhan user. Karena ketiga hal ini akan sangat berfokus pada user. Lalu ada juga lesson progress yang melacak kebutuhan, yang melacak kemajuan user. Ya, ini lebih berfokus lagi pada user. Struktur API dan controller juga selaras dengan kebutuhan front-end, itu juga mendukung UCD. Lalu struktur learning yang bertahap, seperti yang tadi prerequisite ke lesson sebelumnya. Nah, ini yang saya bilang tentang lo-fi-nya. Ini saya ajak page. Di sini ada tabelnya. Ini ada hero section-nya. Di sini untuk feature. Di bawah ada footer tapi tidak terlihat jelas. Nah, ini untuk lesson page-nya. Nah, ini di sini cuma ada 2, dan kalau yang hitam ini artinya bisa dimasuki ya, bisa ditekan. Kalau yang putih ini artinya masih terkunci. Kalau di lesson yang pertama selesai, baru ya lesson yang kedua terbuka. Nah, ini kuis, ini di atas ini menunjukkan progresnya, ini pertanyaannya. Dan kalau ini biasanya multiple choice, ada untuk tombol kembali untuk berikutnya, dan kalau sudah sampai akhir akan menjadi submit. Ini login page ya, biasanya email dan password saja. Nah, ini selanjutnya saya memodelkan apa yang dilakukan oleh aktor ke dalam sistem virtual lab saya. Ya, bisa dari student bisa mengubah tema, progres, bisa tahu tentang progresnya, bisa mengerjakan kuis, membuka pelajaran, dan register atau login. Sedangkan admin bisa memonitor user, register atau login, dan memanage kontennya. Nah, kalau ini ada sequence diagram untuk user yang mengerjakan kuis. Dari awal, user menekan tombol kuis, nanti akan saya tunjukkan pada front end-nya, dan front end akan meneruskan ke API dengan struktur seperti ini. API mengambil kuis dari database dan pertanyaannya akan dikembalikan
dikirimkan lagi ke front end, dan muncul ke hadapan user. Setelah itu user pun mengisi. Setelah mengisi dia bisa submit. Submit akan menjadi post, request ke API, di save, di update progressnya, terus database-nya mengkonfirmasi, terus akan ada hasilnya juga yang dikembalikan, yaitu nilai memunculkan kepada user. Nah, kalau untuk proses implementasinya, sebelumnya saya di tugas yang pertama saya membuat front end terlebih dahulu seperti teman-teman yang lain. Namun di tugas kedua, karena boleh memakai framework dan saya rasa front end saya kurang interaktif dan kurang sesuai dengan back end yang saya rancang. Jadi setelah saya merancang back end, saya membuat front end-nya lagi. Kalau dijelaskan secara rinci, ya pertama-tama saya setup dulu dan merencanakan arsitekturnya, struktur file directory-nya bagaimana. Ya ini saya pisahkan sesuai dengan instruksi Pak Yusef. Terus saya setup teknologi dasar. Lalu saya juga memikirkan sistem ticking dan UCD dalam awal development-nya. Nah ini saya juga membuat folder yang efektif. Karena sempat beberapa teman saya kesulitan karena foldernya kacau balau. Langkah selanjutnya yaitu core feature development and authentication. Saya mengimplementasikan fitur-fitur yang inti dari virtual lab ini, yaitu ada lesson management, quiz system, dan progress tracking. Saya juga hubungkan dengan MongoDB untuk penyimpanan data. Kalau tadi ada progress dan lesson data, quiz data itu tersimpannya di MongoDB. Saya juga men-setup basic security dengan helmet, course, dan rate limiting supaya aman dan tidak bisa dijebol dengan mudah. Kalau untuk deployment and production setup, ini dilakukan terus-menerus semenjak front end dan back end dijalankan. Jadi di awal saya sudah melakukan deployment. Setelah jadi sedikit progress, saya lakukan deployment dibagi. Namun sebelumnya ya saya konfigurasi Docker dulu karena saya memakai Docker untuk back end-nya. Terus saya setup environment variable juga untuk di deployment. Saya memakai Vercel. Kemarin sempat ada kendala di waktu Vercelnya error terus. Ternyata setelah saya cari tahu ada kesalahan di environment variable dan ada fungsi-fungsi yang saya buat yang kurang optimal. Nah, ada konfigurasi keamanan dan monitoring juga. Setelah itu UI UX deployment and learning flow, yaitu implementasi UI dengan fokus pada pengalaman pembelajaran. Ya desain responsif, saya membuat dalam CSS untuk berbagai layar. Walaupun tidak tercover semua, tapi saya rasa secara garis besar layar-layar yang biasa dipakai sudah tercover. Saya juga membuat light and dark theme supaya lebih nyaman untuk user. Terus ada loading state dan error handling. Ini telah saya jelaskan yang tadi. Nah, teknologinya untuk front end saya memakai React.js.
lalu CSS dan JavaScript untuk bahasa pemrogramannya. Untuk backend, Node.js menjadi runtime environment dan Express.js sebagai web framework yang saya gunakan. Selanjutnya di backend juga saya memakai MongoDB sebagai database utama yang akan menyimpan sebagian besar data-data seperti lesson, quiz, dan informasi user. Selain itu saya menggunakan library tambahan juga seperti React Router untuk manajemen routing dan navigasi, Context API untuk state management, Axios untuk handling HTTP request, Lucid React untuk icon system, lalu ada React Suspect and Lazy Loading untuk optimasi performa. Untuk lazy loading ini sangat membantu saya karena kemarin sempat lama sekali di page saya loadingnya. Nah, ini hasil akhirnya. Ini adalah homepage di bagian hero section. Ini bagian feature. Kalau ke sini sudah masuk ke bagian lesson. Dan akan ada loading juga ketika ditekan. Nah, dalam proyek saya ada berbagai kekurangan yang masih dapat saya ubah. Yang pertama yaitu fitur yang saya rencanakan di awal belum semua dapat diimplementasikan. Lalu ada waktu pengerjaan juga yang menurut saya cukup singkat karena banyaknya tugas-tugas dari mata kuliah lain. Selanjutnya dokumentasi dalam proyek saya ini belum difokuskan sehingga masih buruk. Untuk performa website, bagi saya itu masih bisa dioptimasi karena masih ada yang kurang. Kalau untuk error handling dan struktur, menurut saya sudah baik. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan mendemokan web saya. Ini tampilannya seperti ini. Ini saya set untuk floating supaya menarik bagi user. Ini ada dump. Nah, ya ini untuk filter saya juga mengaktifkan untuk hover supaya seperti ini, supaya lebih enak dilihat. Nah, ini ada footernya. Saya buat kalau di hover menjadi menyamping begini. Ini ada fitur untuk subscribe juga. Tinggal memasukkan email. Ini icon-icon untuk ke media sosial. Ini ya page about us yang berisi tentang profil saya. Kalau kontak us akan mengarah langsung ke WhatsApp saya. Kalau yang beberapa dari sini memang tidak saya buat dan ada countdown seperti ini. Ya, kembali ke home. Nah, saya masuk ke lesson, akan ada loading page seperti ini. Nah, ini baru yang pertama yang bisa terbuka karena ya yang lain belum diselesaikan. Nah, begini. Ada learning objective, prerequisite, apa yang akan kita pelajari. Nah, ini waktu perkiraannya. Ini saya pribadi lebih suka DOM yang dark ya. Nah, ini computational thinking pengertiannya. Untuk yang lesson-lesson berikutnya juga ada seperti ini, mirip-mirip. Nah, ada juga untuk percobaan supaya yang problem 1 ini kalau mereka bingung ya mereka bisa memencet Xiaohin ini untuk menyelesaikan bagaimana memecah
rutinitas pagi menjadi yang kecil langkah-langkahnya. Nah, ini saya berikan seperti ini, yang ini juga saya kasih. Nah, kemudian ada resource. Ini akan terhubung ke link antah berantah karena saya tidak mempunyai resource kecuali ada beberapa seperti ini. Ini ada link aslinya. Namun kalau yang dokumen dan video ya menjadi seperti itu saja, hanya untuk dekorasi. Kecuali kalau ada video dan dokumennya beneran. Nah, ini untuk kuis. Bisa dijawab kuis ini. Nah, namun terkadang ada kendala seperti itu. Ada kendala yang menyebabkan tidak bisa di-submit. Dan kalau untuk submit kuis harus sudah login terlebih dahulu. Kalau belum login tidak bisa. Ini misalnya saya login. Namun terkadang memang tidak bisa ya. Oh iya, di saat ini sedang tidak bisa untuk dilakukan. Mungkin kalau koneksinya lebih baik akan berbeda. Ya, demikian untuk presentasi proyek saya kali ini. Terima kasih untuk Pak Yusef dan kakak asisten yang telah menonton video ini, atau orang-orang yang lain yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.